Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Selvia Nisa Cahya Mukti, NIM L2019170 dari kelas E Praktikum Pemrograman Web Dinamis. Ini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya dengan mengambil topik yakni e-learning. Alasan saya mengambil topik ini dikarenakan di desa saya masih terdapat beberapa anak SD sampai SMA itu masih rendah minatnya untuk belajar. Selain itu, faktor finansial juga yang membuat mereka sulit untuk mengeksplor pengetahuan mereka di luar sekolah karena orang tua mereka tidak sanggup untuk membayar biaya kursus untuk anaknya. Dari sinilah saya berkeinginan untuk membuat aplikasi e-learning ini dengan nama aplikasinya adalah School Intelligent berbasis website. Nah, tujuannya itu untuk mewadahi mereka agar bisa belajar dengan nyaman dan bisa mengeksplor pengetahuan mereka dengan gratis tanpa biaya. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, e-learning merupakan salah satu platform belajar dari jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi seperti laptop dan juga handphone. Apalagi sekarang banyak siswa yang lebih sering memegang gadget daripada memegang buku. Nah, berikut adalah tampilan website saya. Di sini saya menggunakan teknologi tampilan CSS, yaitu CSS Layout Template, dan juga saya kombinasikan dengan framework tampilan web, yaitu Bootstrap. Ini adalah tampilan untuk user tamu atau user yang belum melakukan registrasi, maka mereka hanya bisa melihat katalog saja dan fungsinya dan tidak bisa melihat isinya. Maka ketika kita mencoba untuk melihat isinya, nah, akan diarahkan ke halaman login. Jika belum memiliki akun, kita bisa melakukan registrasi terlebih dahulu. Misal kita ingin registrasi dengan nama Nisa. nisa@gmail.com. Passwordnya 123. Nah, di sini ada dua level user, yaitu administrator dan juga member. Administrator ini yang nantinya bisa mengedit, bisa menambah, serta bisa menghapus konten di dalamnya. Kemudian untuk member ini, sebagai siswanya hanya bisa melihat dan menonton apa yang ada di dalam materi tersebut, apa yang ada di dalam website tersebut seperti konten-kontennya. Misal kita registrasi sebagai member ya, dan kita berhasil, kita login dengan yang tadi yang barusan kita registrasi, kemudian kita login, maka berhasil login sebagai member. Ini adalah tampilan untuk membernya sama seperti user tamu tadi, hanya saja berbeda pada fungsinya. Jika kita isi dari materinya, maka kita bisa melihat isinya. Kita tidak lagi diarahkan ke halaman login. Nah, yang kelas 4, dan kita Adik-adik, kalian tahu bagaimana cara? Nah, seperti itu. Ini videonya juga bisa di-download, bisa dipercepat, bisa juga di layar lebar, seperti itu ya. Ini adalah tampilan untuk membernya. Kemudian kita logout, mencoba untuk yang tampilan admin. Kita start learn. Saya sudah meregistrasi yang adminnya. Dan passwordnya 34. Berhasil login sebagai administratornya. Ini adalah tampilannya sama juga seperti member tadi dan user tamu tadi, hanya saja berbeda, lagi-lagi berbeda fungsinya ya. Ini misal kita open ya, open yang ini. Kita ingin untuk kelasnya itu sendiri, kita bisa menambahkannya ya. Kita bisa menambahkan seperti itu. Open, kemudian kita bisa menambahkan konten materinya, kemudian mengedit, kemudian menghapusnya. Coba kita mengedit ya, misal kita ingin algoritma dasar kelas 4, edit. Nah, untuk fungsi edit sendiri, ketika di hosting terjadi kesalahan atau tidak mau terproses, seperti itu, saya juga tidak tahu kesalahannya. Namun error-error seperti ini kadang terjadi pada yang lain juga. Soalnya ketika fungsi edit ini diakses di localhost itu bisa. Nah, misal kita ingin mengedit materi tadi,
ya format dasar. Kemudian kita pilih filenya, kelasnya adalah kelas 10, dan kita edit. Nah, data berhasil diedit seperti itu. Untuk localhost itu fungsinya bisa berjalan dengan baik, namun ketika di hosting itu tidak bisa berjalan dengan baik. Mungkin dikarenakan web hostingnya itu saya milih gratis. Soalnya kalau gratis itu tidak semua fitur bisa digunakan seperti itu. Hanya fitur-fitur tertentu, tidak bebas atau tidak terjamin juga. Kemudian di sini ada beberapa fitur juga di administrator. Member juga bisa. Jika kita ingin mengetahui lokasinya, lokasi dari school intelligence-nya, nah ini lokasinya di sini ya. Kita bisa mengklik direction untuk rutenya, dan kita juga call us untuk menghubungi, maka akan diarahkan langsung ke nomor WhatsApp. Langsung akan mengirimkan pesan dari bot seperti Hi School, saya mau tahu lebih banyak tentang school intelligence. Nah, kita klik enter, maka kita akan menunggu balasan dari tersebut. Kemudian ada fitur email juga, maka akan diarahkan ke email. Kemudian ada message ini yang nantinya kita ingin mengirimkan kepada admin. Saya namanya dan semangat. Nah, komentar berhasil dikirim, maka akan masuk langsung ke database-nya, dan kita tinggal menunggu balasan email dari adminnya tersebut. Ini adalah tampilan dari tabelnya, memiliki 6 tabel, dan ini ada tabel kategoris, kontak, kelas, konten, materi, dan user. Untuk untuk tabel kategoris, kelas, konten, dan materi itu memiliki hubungan satu sama lain dengan menggunakan foreign key-nya. Ini ada tampilan untuk tabel dari kategoris seperti ini. Kontaknya seperti ini ya, kontaknya. Jika ingin melihat hasil kiriman pesan yang tadi, kita bisa lihat di sini yang localhost tadi, karena kita menggunakan fungsi localhost karena kan yang tadi hosting error. Nah, kemudian kita bisa lihat tabel kelas, ada tabel konten, dan ada tabel materi, dan ada tabel juga. Nah, untuk tabel-tabelnya adalah tabelnya. Mungkin fungsi dari edit tadi kenapa tidak bisa, itu dikarenakan mungkin dari web hosting yang gratis itu, atau ketika kita berbayar, maka maka webnya akan berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Mungkin jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.